kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini untuk duduk diam mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengar suara-Mu ya Tuhan, suara Tuhan boleh kami dengar dengan jelas. Bahkan kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami pada pagi hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pimpin dengan hikmat, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba sungguh-sungguh ada di dalam kuasa Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan boleh memahami, mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan. Apapun yang mencoba menghalangi kami untuk mendengar suara Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Tuhan menguasai kami, dan setiap kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami usir keluar dari dalam ruangan ini. Bahkan mungkin yang saat ini sedang menekan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini ada di tempat pembacaan firman Tuhan, tetapi saya tidak akan membawa Bapak Ibu membaca seluruh ayat di dalam pembacaan kita, tetapi kita akan baca beberapa ayat saja. Kita mulai dari kitab Keluaran pasal 17. Mari kita membuka kitab kita dan kita baca Keluaran 17. Di dalam perikop di Masa dan di Meriba, Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan bacakan mulai ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tangan tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Mazmur 95.
mulai dari ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan tanganku. Selanjutnya Roma pasal 5. Roma pasal 5. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bacaan yang terakhir Yohanes pasal 4. Kita baca mulai dari ayat 7, saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat. Kita baca mulai ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saya akan bacakan ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pengalaman paling berat bagi manusia adalah kehausan. Orang bisa tahan tidak makan sampai berhari-hari, tetapi tidak demikian orang yang kehausan. Tanpa air, hidup menjadi sangat rapuh, lemas.
Padang gurun adalah tempat di mana manusia itu menyadari betapa pentingnya itu air. Air yang akan memberikan kehidupan. Namun yang menarik, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Alkitab tidak hanya berbicara tentang hal secara fisik, tetapi juga hal secara rohani. Hari ini kita hidup di dunia yang sebenarnya sedang haus akan kedamaian. Di mana-mana terjadi pertengkaran, perselisihan. Bahkan dunia sekarang ini sedang terjadi perang hebat antara Israel dengan Iran. Dan ironisnya, negara-negara Arab tidak mendukung Iran. Ini menjadi situasi menjadi semakin lebih panas lagi. Saling serang, saling menghancurkan. Mungkin kita di Indonesia tidak terlalu merasakan itu. Tetapi kalau kita berada di tempat itu, mungkin setiap malam kita nggak bisa tidur. Apalagi di Kesamping. Ada hujan angin, hujan deras, anginnya kencang aja kita sudah rasa-rasanya, apalagi yang mau diterbangkan ini. Nah, apalagi kalau kita berada di Timur Tengah. Mungkin nama Yesus itu bukan hanya setiap hari disebut, yang setiap detik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dunia haus akan kedamaian. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita merindukan kedamaian. Dunia haus akan pengharapan. Apa yang akan saya dapat? Bukan sesuatu yang PHP. Kita hanya di PHP. Kita dibuat berharap tapi tidak pernah terwujud. Dunia haus akan hubungan yang dipulihkan. Bukan hanya hubungan yang retak, tetapi hubungan yang benar-benar sudah terputus. Tadi malam saya mendengar kesaksian seorang, karena dia percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia diusir dari keluarganya, bahkan dia diancam. Kalau kamu pulang ke rumah, penggal kepala. Dan dia hidup di perantauan dengan tidak mudah. Dan dia katakan, satu kali ibu saya menelpon saya. Terus tanya, gimana kabarmu di sana, nak? Kamu sudah makan? Ketika saya mendengar suara itu, ketika saya mendengar sapaan itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar doa. Aku tidak minta banyak, tetapi aku minta hubunganku dengan keluargaku, dengan orang tuaku dipulihkan. Bahkan ketika orang tuanya mengatakan, mungkin ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak pernah ada mantan anak. Hubungan orang tua dengan anak tidak bisa dipisah. Itu sudah keputusan hidup. Kamu meninggalkan keyakinan lamamu dan kamu menjadi orang Kristen. Kami menghargai kamu. Satu hubungan yang dirindukan. Bahkan bumi pun saat ini
dengan pemulihan. Banyak sumber air tercemar, terjadi banjir, longsor. Maka sekarang ini kalau namanya banjir nggak main-main. Beberapa hari ini hujan itu nggak pakai pendahuluannya, langsung datang, langsung deras, terus berhenti. Terus kita pikir sudah selesai. Beberapa menit kemudian datang lagi. Untung semburan sudah kering. Nah, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada satu pengharapan. Allah menyediakan air hidup yang memulihkan manusia seluruh ciptaan. Tema kita hari ini adalah air hidup yang memulihkan ciptaan, termasuk manusia. Jadi ketika manusia itu dipulihkan, maka seluruh alam semesta ini juga akan dipulihkan. Karena yang diberikan mandat untuk mengelola bumi ini adalah manusia. Kalau manusia belum dipulihkan, bumi tidak dipulihkan. Tadi kita membaca di dalam Keluaran 17, bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Di sana tidak ada air, bahkan tidak ada sumber kehidupan. Mereka baru keluar dari Mesir. Keadaan ini membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ini bukan soal bersungut, Bapak Ibu. Bersungut-sungut, ngomel. Bapak Ibu, kalau ada orang ngomel, pasti kita tahu lah seperti apa. Nah, ini ngomelnya itu sudah sehari, Bapak Ibu, berhari-hari. Dan itu bagi mereka itu masuk akal. Dan mereka berkata di dalam sumber-sumber mereka, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka mempertanyakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Masalah utama mereka bukan hanya soal kehausan, tetapi keraguan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, mereka sudah lupa dengan Laut Merah yang dibelah sama Tuhan. Bahkan jauh sebelum itu mereka sudah lupa dengan 10 tulah itu. Mereka sudah lupa rumah mereka dilewati oleh malaikat maut karena di ambang pintu mereka ada tanda darah. Di padang gurun mereka berpikir, kalau kami haus itu normal. Untuk apa jauh-jauh dari Mesir pergi ke padang gurun, serangga ada padang gurun untuk mati kehausan? Secara manusiawi itu sesuatu yang masuk akal, tetapi ini bukan soal haus secara fisik, tetapi mereka sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Namun yang luar biasa adalah respon Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia menyuruh Musa memukul gunung batu. Bapak Ibu, ini yang disebutkan gunung batu ini benar-benar gunung, benar-benar itu bukan tanah, batu yang keras. Kalau kita pergi ke atas ke sumber air, kita mendapati sumber itu di tanah yang bukan batu, tapi ini batu, Bapak Ibu. Dari batu yang keras itu keluar air yang melimpah. Sesuatu yang mustahil, tetapi Tuhan kerjakan, Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel.
Seringkali manusia mengalami kekeringan rohani. Masalah keluarga, tekanan ekonomi, bahkan kelelahan di dalam pekerjaan, bahkan pelayanan juga. Bahkan ada yang bergumul dengan iman. Tapi justru di tempat yang terasa paling kering, Allah dapat membuka sumber kehidupan. Batu yang keras sekalipun dapat menjadi sumber air ketika Tuhan bekerja. Berbeda dengan Mazmur 95. Mazmur 95 mengingatkan kembali peristiwa itu. Jadi ini sebenarnya Mazmur 95 ini mengingatkan umat kepada peristiwa di Masa dan di Meriba. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Masalah Israel sebenarnya bukan hanya kekurangan air. Masalah mereka adalah hati yang keras. Dan kalau ada orang dikasih tahu, tidak mau dengar itu. Orang bertanya, jadi hatimu itu terbuat dari apa ya? Hati yang keras membuat manusia apa? Cepat bersungut-sungut, mudah kehilangan iman. Bahkan hati keras itu sulit melihat karya Tuhan. Karena itu Mazmur ini mengajak umat untuk kembali kepada sikap yang benar, menyembah Tuhan Allah Sang Pencipta. Setiap minggu kita dengar nih, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan. Jadi kita menyembah Allah Sang Pencipta alam semesta ini, bumi langit dengan segala isinya. Ibadah sejati bukan sekedar ritual, makanya salah satu misi Gereja Kristen Kalang Kudus itu adalah membangun ibadah yang inspiratif. Apa tahu Bapak Ibu? Inspiratif itu, kalau diterjemahkan sederhana itu, beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya katakan, kapan ya dina minggu nanti? Kapan ya hari minggu lagi? Bukan sebaliknya, hari minggu lagi, minggu lagi. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita nyanyikan judul lagunya. Baru kita nyanyikan judul lagunya. Bapak Ibu diam ini lupa atau nggak tahu atau bagaimana? Karena apa? Yang menyanyi hanya mulut kita, Bapak Ibu. Coba perhatikan bait yang kedua. Pak Tri boleh minta bait kedua, sepanjang jalan Tuhan firman. Mari kita, nggak usah dinyanyikan, kita baca sama-sama. Di jalanku yang berliku, dihiburkannya hatiku. Bila tiba pencobaan, kayaknya kalau kita nyanyi tanpa musik lebih ini ya, lebih masuk ya.
jika aku kehausan dan langkahku tak tetap. Terus tadi dari apa itu cadas? Cadas itu batu karang. Batu karang yang ada di depanku datang bukan air yang segar saja, yang sedap memang bisa dikonsumsi. Bayangkan Bapak, itu yang terjadi. Jadi ibadah itu bukan sekedar ritual ya, seperti upacara gitu loh. Kita benar-benar menjadikan ibadah itu sebagai ibadah yang inspiratif, yang terus kita rindukan. Kita mau bertemu dengan Tuhan, kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Ibadah yang mengubah kehidupan kita. Ibadah sejati adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, kita menjadi semakin dewasa. Kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ketika semakin dewasa rohani kita itu semakin taat kepada Tuhan. Makanya masih ingat di khotbahnya Bu Dwi ketika Kaleb berumur 85 tahun di ibadah keluarga, apa yang dia katakan? Hari ini aku masih sama kuatnya ketika aku masih berumur 40 tahun yang kekuatannya itu datang dari mana? Dari Tuhan. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sekarang umur sekarang bisa nggak ngomong seperti kalian itu? Yang diomongkan apa? Oh ya, orang di DS. Kadang kita itu terlalu mengasihani diri kita. Makanya kalau Rasul Paulus katakan tubuhmu itu baik, artinya apa? Dengan tubuhmu kamu memuliakan Tuhan. Maaf ya, ini bukan saya ngomongin yang sedang sakit batuk ya. Gara-gara batuk aja nggak pergi kebaktian. Iya, kenapa? Memangnya ada tulisan di pintu sana yang batuk dilarang? Itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga kesehatan kita, supaya kita ini ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Sama Bapak Ibu, kalau saya lagi sakit saya bergumul gitu. Saya tidak bisa pelayanan dengan maksimal gitu. Makanya harus saya jaga, kesehatan itu penting. Jangan bilang suka mari-mari dewe gitu. Enggak Bapak Ibu. Sakitnya itu kalau nggak diatasi nggak berhenti sendiri. Nggak ada ceritanya penyakit itu hilang sendiri, nggak ada. Harus ada tindakan yang kita kerjakan sehingga selesai. Ada seorang kisah seorang penjelajah yang tersesat di padang gurun. Dia berjalan berjam-jam di bawah matahari. Dia mulai kehabisan air. Tenggorokannya udah mulai kering, bibirnya udah mulai pecah. Langkahnya semakin lama semakin berat. Akhirnya di kejauhan dia melihat
sebuah pondok tua hampir roboh. Dengan sisa tenaganya dia berjalan mendekati pondok tua itu. Dan di dalam pondok itu ada sebuah pompa air tua. Di dalam hatinya muncul satu harapan. Ada pompa air. Ia mulai memompa itu dengan kuat, sekali, 2 kali, bahkan sampai 10 kali, namun tidak ada air yang keluar. Dia hampir putus asa. Tapi di dekat pompa itu ada sebuah botol kecil, ya. Mungkin sebesar botol Cleo yang kecil, berisi air. Jadi botol itu ada tulisan begini bunyinya: gunakan air ini untuk membasahi pompa. Setelah itu pompa ini akan mengeluarkan air, dan jangan lupa isi kembali botol ini untuk orang berikutnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dia butuh air. Ini ada air. Dia punya pilihan. Air itu dia minum, atau dia seperti pesan di tulisan tadi, dia basahi pompa air. Dan ini satu dilema, Bapak Ibu. Jika ia meminum air itu, mungkin ia bisa bertahan sedikit lebih lama dari kehausan ini. Tetapi jika ia menuangkan air itu ke pompa, ia harus percaya bahwa air itu akan keluar melalui pompa itu. Ia harus percaya sebelum melihat hasilnya. Kenapa yang dilakukannya? Bapak Ibu boleh tebak. Akhirnya ia menuangkan air itu ke pompa. Lalu ia mulai memompa lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan tiba-tiba air mulai keluar. Awalnya sedikit, lalu semakin deras. Air yang dingin, air yang menyegarkan, bahkan air yang menyelamatkan hidup. Bapak Ibu, kadang hidup kita seperti itu. Kita berada di hidup seperti di padang gurun kehidupan. Kita kelelahan, kita haus, dan kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar akan menolong? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Allah yang sama, yang memberi air di padang gurun, tidak pernah berhenti memelihara umatnya. Rasul Paulus membawa kita lebih jauh. Yang mengatakan bahwa melalui Kristus kita dibenarkan oleh iman. Artinya hubungan manusia dengan Allah yang rusak karena dosa sekarang dipulihkan. Dan yang indah adalah kalimat Paulus ini, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Perhatikan kata dicurahkan. Gambaran itu seperti air yang dituangkan dengan melimpah. Kasih itu tidak diberikan sedikit-sedikit. Kasih itu mengalir di dalam hidup orang percaya. Karena itu orang yang menerima kasih Kristus tidak hidup dalam keputusasaan. Ia akan hidup di dalam
pengharapan. Ada fakta yang menarik tentang manusia yang terdampar di laut. Jika seorang terdampar di tengah laut tanpa air minum, kadang dia tergoda untuk minum apa? Minum air laut itu, gitu. Karena di sekelilingnya itu air, dan begitu banyak. Namun para ahli mengatakan apa? Sesuatu yang mungkin mengejutkan, meminum air laut tidak menghilangkan haus. Nanti boleh dicoba ya kalau ke Tambarrejo, kemana saja kita ke pantai, coba minum air laut sebanyak-banyaknya. Apakah rasa dahaga kita akan hilang? Justru baiknya air laut itu membuat tubuh kita itu semakin ada istilah kesehatannya apa, dehidrasi. Semakin diminum semakin haus. Semakin diminum tubuh ini bisa rusak. Bapak Ibu, seringkali manusia menjalani hidup itu kita mencoba memuaskan dahaga hati kita itu dengan banyak hal. Kita mungkin berkata begini, kalau saya punya pekerjaan lebih baik, saya akan bahagia. Ya, siapa yang nggak ingin pekerjaan yang baik? Karena itu yang diinginkan. Kalau saya punya lebih banyak uang, pilih mana? Banyak uang atau nggak punya uang? Bapak Ibu suruh milih aja nggak apa-apa. Pilih banyak uang atau nggak punya uang? Saya tanya, pilih banyak uang atau nggak punya uang? Banyak uang. Kalau saya banyak uang, hidup saya akan tenang, gitu ya. Ya, kalau banyak uang hidup kita tenang ya. Kalau saya punya hubungan yang sempurna, hati saya itu puas. Tapi setelah itu kita dapatkan, banyak orang tetap berkata, mengapa hatiku masih kosong? Saya dapatkan semua, pekerjaan baik, uang banyak, hubungan baik, tapi mengapa hatiku masih kosong? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Haus lagi. Inilah adalah satu kenyataan hidup manusia tanpa Tuhan. Dia mencoba ini, mencoba itu untuk memuaskan rasa dahaganya, tetapi dia akan terus kehausan. Sebuah gambaran tentang air akhirnya mencapai puncaknya di dalam Yohanes 4 tadi. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Pertemuan itu bukan pertemuan yang biasa, Bapak Ibu. Seorang Yahudi tidak biasa berbicara dengan orang Samaria, apalagi Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan lagi. Dengan orang Samaria saja tidak bergaul, apalagi dengan seorang perempuan. Namun Tuhan Yesus memulai percakapannya dengan sederhana. Apa yang dia katakan? Berilah aku minum. Tuhan Yesus tidak langsung ngomong, percaya Tuhan, kamu selamat, dia. Enggak. Tuhan Yesus juga nggak langsung katakan, minumlah air ini, gitu ya, enggak. Tapi berilah aku
Lalu setelah percakapan itu semua, Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak harus selama-lamanya. Wah, perempuan ini penasaran gitu ya. Air yang diminum tidak membuat haus, ini air terbuat dari apa gitu ya. Kira-kira sumbernya dari mana? Nah, maka ini jenis aqua, jenis Cleo, Aquades, atau yang ada manis-manisnya. Tapi orang Jawa nggak peduli, semua itu aku. Mau Aqua Cleo, mau Aquades. Berarti pompa air itu Bapak Ibu, semua disebut sanyo. Yang lebih parah lagi itu sepeda motor, semuanya Honda. Bahkan Vespa pun disebut, karena udah fanatik Bapak Ibu ya. Nah ini pertanyaan di perempuan Samaria ini, air apa ini? Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang air sumur Bapak Ibu. Dia sedang berbicara tentang kehidupan kekal. Yesus adalah air hidup itu sendiri, air yang memulihkan. Apa yang dipulihkan? Hati yang hampa, bahkan hidup yang rusak itu dipulihkan oleh air hidup ini. Relasi yang retak bahkan terputus sekalipun. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus tanya, mana suamimu? Apa jawabnya? Aku sudah menikah 5 kali. Dan Tuhan Yesus kata, iya benar, kamu sudah menikah 5 kali, dan sekarang laki-laki yang bersama dengan kamu itu juga bukan suamimu. Kalau Bapak Ibu ketemu orang seperti ini, sebutan apa yang cocok bagi perempuan ini? Gak usah disebut, di batin. Pasti ini perempuan nggak benar ya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan besar. Dari seorang perempuan yang terasing, ia menjadi saksi yang membawa banyak orang kepada Kristus. Bahkan seluruh kampung itu percaya. Air hidup yang diterima mengalir kepada orang lain. Nah, ini panggilan gereja, menjadi saluran air hidup. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa karya Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia, karya Kristus juga memulihkan ciptaan. Jadi kalau sekarang kita melihat ciptaan bumi ini rusak, itu ya karena manusia yang belum dipulihkan itu. Dunia kita hari ini menghadapi banyak krisis, kerusakan lingkungan, krisis air bersih, bahkan relasi hubungan sosial yang rusak juga, bahkan kekeringan rohani manusia. Karena itu gereja dipanggil untuk menjadi saluran air hidup. Bagaimana caranya? Di dalam pegunungan sering ada mata air alami, ya. Air itu keluar dari dalam tanah. Awalnya itu kecil, mungkin hanya menetes gitu ya. Namun perlahan air itu mengalir menjadi aliran kecil. Aliran kecil itu kemudian menjadi sungai, dan sungai itu mengalir ke desa-desa atau kampung-kampung. Dia memberi kehidupan bagi sawah, memberi air bagi ternak, memberi kehidupan bagi banyak orang.
Menariknya, mata air itu tidak pernah meminum airnya sendiri. Waduh, ini ngomong apa sih? Mata air itu tidak pernah meminum airnya sendiri. Air itu selalu mengalir keluar. Justru karena mengalir keluar itulah mata air itu tidak pernah kering. Bapak Ibu, sesuai yang dikasih Tuhan, Yesus berkata bahwa air hidup itu akan menjadi mata air di dalam diri kita. Artinya ketika seorang mengalami kasih Kristus, kasih itu tidak berhenti pada diri. Kasih itu mengalir keluar di dalam kebaikan, di dalam pengampunan, bahkan di dalam pelayanan, di dalam kesaksian. Dan melalui hidup seperti itu, dunia yang kering ini boleh merasakan kembali kasih Allah. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, melihara hubungan kita dengan Tuhan. Hidup yang terus minum dari sumber air hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, memulihkan hubungan dengan sesama, menjadi pembawa damai di tengah konflik. Jangan sebaliknya kita hadir menjadi penyebab konflik. Kita harus hadir membuat damai. Dan orang yang buat damai itu nggak suka rasa-rasa, nggak suka gosip, nggak suka ngomongin orang. Dan yang ketiga, merawat ciptaan Tuhan. Dimulai dari mana? Di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Bapak Ibu sering ya melihat tempat-tempat ada tulisan apa? Dilarang membuang sampah di sini. Maksudnya di sini, di mana? Tapi justru di bawah tulisan itu banyak. Kenapa? Kenapa orang buang sampah di bawah tulisan dilarang membuang sampah di sini? Lu saya kan nggak ngerti yang dimaksud di sini itu di mana? Nggak ada panahnya, nggak ada penunjuk arahnya. Ya daripada saya bingung ya saya buang aja di sini gitu ya. Yang kedua ada tulisan apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti yang membuang sampah di situ bukan orang sembarangan. Jangan macam-macam sampah. Karena kalau orang buang sampah sembarangan ditegur pasti dia dulu waktu saya sekolah sampai kuliah itu guru dan dosen itu selalu ingatkan buang sampah di tempat sampah. Nah, kalau nggak ada kantong, sampai kapan? Sampai kamu ketemu tempat. Zaman dulu orang nyapu lantai itu pakai sendal apa enggak? Bahkan nyapu latar juga nggak pakai sendal. Nyapu halaman tuh. Kenapa?
saya ngomong gini dulu. Kayak nyapu sandalnya dicopot. Nyapu. Lek krosong ngeres ben krosong. Bapak Ibu yang seumuran saya masih ingat itu ya. Karena lek pakai sandal nggak krosong Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Bapak Ibu mulai dari yang paling dekat dengan kita. Mari kita pelihara ini. Tidak jauh dari kita. Jadi Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah saya dengan beberapa kalimat. Sepanjang khotbah tadi kita melihat satu tema yang terus muncul. Bangsa Israel haus di padang gurun, sampai ke perempuan Samaria haus di sumur Yakub. Ada satu pertanyaan yang penting. Dari sebenarnya air hidup itu dari mana datangnya? Nah, untuk menemukan jawaban kita harus pergi ke satu tempat lain. Ada satu bukit di dekat Yerusalem. Tempat itu bernama Golgota. Apa yang terjadi di Golgota? Di sana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan di kepalanya ada mahkota, tapi bukan mahkota dari yang ada permatanya, mahkota berduri. Tangan dan kakinya terpaku, dan di tengah penderitaan itu Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat dari beberapa kalimat yang dia ucapkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Bapak Ibu, mari kita pikirkan sejenak kalimat ini. Kalimat pendek ini. Dia memberi air di padang gurun. Dia yang menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria. Sekarang dia berkata, "Aku haus." Kenapa? Karena pada saat itu Yesus sedang memikul seluruh kekeringan dosa manusia, seluruh keterasingan manusia dari Allah, seluruh dahaga jiwa manusia. Ia menanggung semuanya supaya kita tidak menanggungnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di Roma 5 tadi, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bapak Ibu, Yesus mengalami haus yang paling dalam supaya kita bisa menerima air hidup yang kekal. Yesus mengalami haus di salib supaya kita tidak perlu hidup dalam kekeringan rohani. Dan hari ini Ia mengundang kita, datanglah kepadaku dan minumlah air hidup itu. Mari kita menundukkan kepala. Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami
bahwa seringkali kami hidup dengan hati yang haus. Haus akan damai, haus akan pengharapan, haus akan kasih yang memulihkan. Namun kami sering mencoba memuaskan dahaga itu dengan banyak hal di dunia ini. Dan kami menemukan bahwa hati kami tetap kosong. Tuhan, ampunilah ketika kami seperti bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut dan meragukan kehadiran. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Di dalam Yesus Kristus Engkau memberikan kepada kami air hidup yang sejati. Tuhan Yesus, Engkau berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Hari ini kami datang kepadamu. Pulihkanlah hati kami yang kering, segarkanlah iman kami yang lelah, dan penuhilah hidup kami dengan kasih-Mu yang memberi kehidupan. Dan Tuhan, jadikanlah kami saluran air hidup bagi orang lain, supaya melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kembali kesegaran kasih.